Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Oktaviani dengan NIM 12513800043. Saya dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori konsumen, preferensi, dan utilitas. Yang terhormat kepada Ibu Haryati SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi mikro dan teman-teman yang saya hargai dan saya hormati. Di sini kami ada 3 orang, satu kelompok ada 3 orang, yaitu ada Jahri, saya sendiri, dan Kalista. Jadi di sini kami ada beberapa materi yang akan kita bahas, yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, manfaat dan tujuan, preferensi, utilitas, ada nanti juga ada studi kasus, lalu yang terakhir ada kesimpulan. Oke, jadi latar belakang dari teori konsumen ini adalah teori ini menjelaskan bagaimana individu membuat keputusan tentang pengeluaran dan konsumsi barang atau jasa untuk memaksimalkan kepuasan, mengingat adanya kendala anggaran dan preferensi pribadi. Jadi teori ini tuh sebenarnya membahas bagaimana seseorang memilih atau membeli barang atau jasa untuk memenuhi kepuasannya atau keinginannya, tetapi dengan anggarannya yang terbatas. Awal mula teori ini muncul itu berawal dari pemikiran oleh para ahli ekonomi klasik, di mana mereka ingin memahami perilaku manusia dalam membeli barang atau jasa. Dan dari sinilah awal mula munculnya 2 konsep penting, yaitu konsep preferensi dan konsep utilitas. Di sini ada yang tahu apa itu preferensi? Jadi, secara bahasa itu, preferensi artinya pilihan atau kesukaan. Preferensi ini menunjukkan bagaimana seseorang membeli barang atau jasa berdasarkan kesukaannya, bukan hanya pada harganya saja. Contohnya, saya lebih suka es krim coklat daripada es krim stroberi. Artinya, saya memiliki preferensi terhadap es krim coklat. Seperti itu. Dan kalau utilitas secara bahasa artinya kepuasan. Yang berarti utilitas ini adalah tingkat kepuasan yang dirasakan seseorang saat mengonsumsi barang atau jasa yang mereka beli. Gitu, teman-teman. Slide selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini kami akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan teori konsumen, preferensi dan utilitas. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan kendala anggaran atau budget constraint dan bagaimana hal tersebut memengaruhi pilihan konsumsi konsumen. Yang ketiga, ada perbedaan bentuk kurva indiferen pada barang substitusi sempurna, barang komplementer sempurna, dan barang normal. Yang keempat yaitu faktor yang memengaruhi terbentuknya preferensi konsumen terhadap suatu barang atau jasa. Yang terakhir ada 2 konsep pendekatan utama terhadap utilitas. Lalu ada manfaat dan tujuan. Jadi, manfaat dan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan teori konsumen, preferensi, dan utilitas. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan bentuk kurva pada barang substitusi sempurna, barang komplementer sempurna, dan barang normal. Yang ketiga, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kendala anggaran atau budget constraint dan bagaimana hal tersebut memengaruhi pilihan konsumsi konsumen. Yang keempat ada untuk mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi terbentuknya preferensi konsumen terhadap suatu produk atau jasa. Yang terakhir ada untuk mengetahui apa saja 2 konsep penting, 2 konsep pendekatan utama terhadap utilitas.
Kemudian materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Kalista Syahira. Kepada Kalista Syahira, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Kalista Syahira Pandi dengan NIM belakang 042. Materi selanjutnya adalah mengenai preferensi. Jadi, preferensi itu apa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, preferensi adalah keutamaan, pilihan, kecenderungan, kesukaan, atau hak untuk didahulukan dan diutamakan dari yang lain. Simpelnya adalah preferensi itu selera. Jadi, selera kita berbeda dan prioritas kita untuk memilih produk mana yang lebih penting dari yang lainnya itu adalah keputusan kita atau selera kita. Dimensi utama yang membentuk preferensi konsumen mencakup 5 aspek penting. Yang pertama adalah harga, karena harga yang kompetitif pastinya menarik banyak konsumen. Yang kedua adalah tangible atau bukti fisik, jadi kesan pertama atau seperti fasilitas interior juga pasti memberikan kesan baik untuk para konsumennya. Yang ketiga adalah kualitas pelayanan, semakin baik pelayanan tersebut pasti konsumen akan mau membeli lagi. Yang keempat adalah merek, biasanya konsumen memilih barang atau suatu produk dengan mengetahui mereknya, seberapa bagus citra mereknya, dan lain-lain. Yang kelima adalah kualitas produk, bagaimana kualitas tersebut, apakah baik atau apakah worth it, seperti itu. Next, ada kurva indiferen. Kurva indiferen adalah kurva yang menggambarkan kombinasi dua jenis barang atau jasa dalam menghasilkan tingkat kepuasan yang sama bagi konsumen. Nah, kurva indiferen ini terbagi menjadi 3 jenis tergantung sifat hubungan antara dua buah barang, yaitu barang normal atau normal goods, substitusi sempurna atau perfect substitution, dan komplementer sempurna atau perfect complementer. Nah, di sini ada contoh kurva indiferen atau normal goods. Jadi, ciri-ciri kurva indiferen yaitu memiliki kemiringan negatif, kiri atas ke kanan bawah, dan biasanya bentuknya itu kayak cembung gitu, cembung dari kiri atas ke kanan bawah. Lalu yang kedua adalah kurva indiferen yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kepuasan lebih besar. Contohnya itu kurva yang tadinya cembung dari kiri atas ke kanan bawah itu nanti ada satu garis lagi di atasnya. Nah, itu menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih besar. Misalnya di normal goods yang garis pertama itu dia puas apabila dia mempunyai teh itu 5 dan memiliki gula 3. Namun di atas garis yang pertama itu dia mempunyai 10 teh dan memiliki 5 gula. Nah, tapi tingkat kepuasannya sama, tingkat kepuasan atau rasa kepuasannya sama, namun jumlahnya itu berbeda. Otomatis dia memiliki tingkat kepuasan yang jauh lebih puas dibandingkan garis yang pertama, seperti itu. Nah, yang ketiga, tidak pernah saling berpotongan. Kenapa kurva indiferen itu tidak pernah saling berpotongan? Karena apabila mereka berpotongan, nah itu melanggar perilaku konsumen. Jadi, kalau misalnya kurvanya berpotongan, otomatis namanya bukan kurva indiferen. Next, ada tingkat substitusi marginal. Tingkat substitusi marginal itu apa sih? Nah, tingkat substitusi marginal atau RMS ini adalah tingkat di mana seorang konsumen bersedia atau rela menukar satu barang dengan barang lain tanpa mengubah tingkat kepuasan atau utilitas totalnya. Contohnya, saya punya 5 teh dan 3 gula. Namun, di suatu hari saya bosan jika saya hanya mempunyai 5 teh dan 3 gula saja. Lalu saya mengubah menjadi saya mempunyai 3 teh dan 5 gula. Nah, itu tidak merubah tingkat kepuasan saya karena walaupun saya rela menukar yang tadinya tehnya 5 jadi 3, tidak mengurangi tingkat kepuasan karena saya merasa rela untuk menukar barang tersebut, tidak ada paksaan dan lain-lainnya, jadi tingkat kepuasan itu sama. Seperti itu. Next, ada kurva indiferen substitusi sempurna. Nah, yang tadi itu normal goods itu dia harus rela untuk menukar barangnya. Yang tadinya misalnya perbandingannya adalah 2:1 atau 5:3 dan lain sebagainya. Dia harus rela menukar barang yang A dengan barang yang B tersebut gitu. Nah, kalau yang substitusi sempurna ini
konsumen dapat menukar satu barang dengan barang lain pada rasio yang tetap tanpa mengurangi tingkat kepuasan. Nah, contohnya itu rasio yang tepatnya misalnya 10. Nah, di dalam 10 ini aku pengen pakai 5 teh dan 5 gula, itu tingkat kepuasannya sama dengan memakai 7 teh dan 3 gula. Ujung-ujungnya 7 tambah 3 adalah 10. Nah, itu rasionya sama. Walaupun pemakaian atau perbandingannya berbeda, tapi selama rasionya tetap 10, itu tingkat kepuasan tetap sama. Mau 55 atau 82 atau 73, 64 dan lain sebagainya itu sama. Next ada kurva indiferen komplementer sempurna. Nah, kepuasan konsumen hanya diperoleh apabila kedua barang dikonsumsi secara bersamaan dalam jumlah tertentu. Contohnya adalah sepatu. Sepatu itu pasti sepasang dong ya. Kalau misalnya aku punya 5 pasang sepatu kanan dan 3 pasang sepatu kiri, otomatis yang bisa aku pakai adalah hanya 3 pasang sepatu. Karena apa? 5 pasang yang kanan, 3 pasang yang kiri. Otomatis kalau misalnya yang berpasangan hanya 3, duanya kemana? Tidak bisa dipakai. Karena apa? Percuma. Buat apa kita punya kelebihan sepatu yang kanan, otomatis gak bisa dipakai dong. Nah, itu yang namanya komplementer sempurna. Semua barang yang harusnya berpasangan jadi hanya itu yang dipakai, seperti itu. Misalnya lagi aku punya 10 pasang sepatu kanan dan 9 pasang sepatu kiri, otomatis yang bisa dipakai atau tingkat kepuasannya itu akan memenuhi suatu konsumen ya hanya 9 pasang saja, karena satunya ini ya percuma dibeli karena tidak bisa dimanfaatkan juga. Untuk apa pakai sepatu hanya sebelah doang gitu kan ya, seperti itu. Nah, next ke budget constraint atau kendala anggaran. Budget constraint atau kendala anggaran yaitu batasan yang menunjukkan kombinasi barang dan jasa yang dapat dibeli oleh konsumen dengan pendapatan tertentu dan harga barang yang berlaku. Nah, selanjutnya ini, selain budget constraint ada nih budget line atau garis anggaran. Nah, budget line atau garis anggaran merupakan representasi grafis dari budget constraint. Garis ini menunjukkan semua kombinasi dua barang yang dapat dibeli konsumen dengan pendapatan tertentu dan harga barang yang ada. Nah, karakteristik dari budget line itu adalah garis lurus karena harga relatif barang tetap. Lalu yang kedua adalah miring ke bawah, negative slope, karena jika konsumsi satu barang meningkat, barang lain harus dikurangi agar total pengeluaran tetap sama. Nah, yang ketiga adalah titik pada garis menunjukkan kombinasi barang yang bisa dibeli. Di atas garis sama dengan tidak mampu dibeli, di bawah garis masih ada sisa pendapatannya. Oke, selanjutnya adalah membahas tentang budget line pergeseran atau shifting. Nah, pergeseran dari budget line ini terjadi karena adanya perubahan pada pendapatan konsumen dan atau perubahan harga kedua barang yang dibeli. Contohnya, aku punya pendapatan yang tetap yaitu 10 juta. Tapi ternyata ada perubahan harga yang biasanya aku beli. Misalnya aku beli teh harganya 10.000 dan gula harganya 15.000. Tapi ternyata di pendapatan aku yang tetap ini ternyata harga teh dan harga gulanya itu naik. Harga teh jadi 15.000 dan harga gula jadi 20.000. Nah, otomatis budget line ini menjadi bergeser seperti itu. Kalau misalnya hanya salah satu harganya saja yang berubah, itu masuk ke teori selanjutnya. Nah, teori selanjutnya ini adalah budget line rotasi. Nah, yang rotasi ini terjadi ketika adanya perubahan harga salah satu barang, bukan pendapatannya. Pendapatannya akan tetap, namun harganya yang berbeda. Misalnya pendapatan aku tetap yang tadi 10 juta, tapi hanya harga teh yang berubah. Yang tadinya harganya 10.000 jadi 15.000 dan harga gulanya tetap 15.000. Otomatis budget lainnya mengalami pergerakan rotasi, bukan satu garis meningkat atau menurun lurus seperti ini. Tapi kalau yang rotasi itu dari pendapatan yang tetapnya itu nanti dia bisa bergeser ke bawah sini dan bergeser agak keluar ke atas seperti itu.
Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Zahri. Oke, terima kasih Kalista. Selanjutnya saya akan menjelaskan ya teori konsumen tentang utilitas. Pertama-tama kita masuk dulu ke definisi dari utilitas sendiri. Jadi utilitas itu menurut KBBI itu adalah faedah atau manfaat. Sedangkan kalau menurut ilmu ekonomi, utilitas itu adalah istilah yang diturunkan dari konsep pemanfaatan. Jadi teori ini tuh mengacu pada tingkat kepuasan konsumen pada saat mengonsumsi barang ataupun jasa. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa utilitas itu adalah kemampuan suatu produk ataupun komunitas dalam memuaskan keinginan manusia. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi dari utilitas. Jadi, secara singkatnya, fungsi utilitas itu adalah untuk mengukur seberapa besar manfaat atau kepuasan yang dialami oleh konsumen ketika mereka menggunakan suatu barang ataupun jasa. Nah, dari hal tersebut, konsumen bisa memberikan penilaian terhadap produk tersebut dan berbagai pengalaman mereka. Ya, next. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis dari utilitas. Jadi, utilitas itu memiliki empat jenis. Yang pertama ada utilitas waktu atau time utility. Jadi singkatnya itu adalah rasa senang yang didapat karena mendapatkan suatu barang ataupun jasa di waktu yang tepat. Misal sebagai contoh, kalian merasa lapar di malam hari. Nah, kalian membuka aplikasi wajib online. Bersyukurnya masih ada restoran yang buka di jam tersebut. Nah, akibat hal tersebut, kalian pun merasa senang. Kenapa? Karena rasa lapar kalian akan teratasi dan makanan pun akan langsung diantar ke rumah kalian. Oke, yang kedua ada utilitas kepemilikan atau position utility. Jadi utilitas kepemilikan itu sesuai namanya. Jadi adalah rasa senang yang diakibatkan karena memiliki suatu barang gitu. Misal kalian nih menabung untuk membeli sebuah paket skincare. Nah, setelah sekian lama kalian menabung, akhirnya kalian berhasil membeli sebuah paket skincare tersebut. Nah, oleh akibat hal tersebut, kalian pun merasa senang. Kenapa? Kalian bisa berhasil memiliki paket skincare tersebut. Nah, yang ketiga ada utilitas tempat. Jadi atau place utility. Jadi ini tuh adalah tentang ketersediaan produk secara fisik dan bagaimana hal tersebut bisa diakses dengan mudah oleh konsumen. Misalnya kayak lokasi toko yang mudah dijangkau, jadi kita dapat mendapatkan produk tersebut atau jasa tersebut dengan mudah. Nah, lokasi di toko yang bisa dibilang strategis atau mudah dijangkau. Nah, yang terakhir ada utilitas bentuk atau form utility. Jadi ini adalah rasa senang yang diakibatkan dari bentuk, ya, bentuk atau kualitas suatu barang yang baik. Misal contoh ada orang yang mau upgrade device dari device sebelumnya ke iPhone 17. Apa sih yang dicari dari iPhone 17? Jelas karena kualitasnya. Kualitas apa? Kualitas kamera, kualitas chipset, dan lain-lain. Nah, hal tersebut memberikan rasa senang kepada konsumen karena ya kualitas iPhone 17 yang tadi itu lebih bagus dibandingkan device yang dia miliki sebelumnya. Oke, next. Selanjutnya kita masuk ke pendekatan utilitas. Jadi pendekatan utilitas itu ada dua, kardinal. Nanti kardinal itu dibagi lagi menjadi dua sama ordinal. Nah, jadi pendekatan kardinal itu suatu pendekatan terhadap manfaat atau kegunaan yang tidak dapat diukur, namun dapat dibandingkan antara satu produk dengan produk lainnya. Nah, ini bersifat kualitatif. Sedangkan kalau ordinal, dia itu bersifat kualitatif ya. Jadi dia tuh bisa diukur melalui angka secara sistematis. Jadi ordinal itu adalah suatu pendekatan ya yang bisa diukur melalui angka secara sistematis dan kualitatif. Nah, selanjutnya, next, pendekatan kardinal itu ada dua, yaitu total utility dan marginal utility. Kita masuk dulu ke total utility. Jadi total utility itu adalah kepuasan ya secara keseluruhan yang diperoleh dari peroleh konsumen dari konsumsi barang dan jasa tertentu. Setiap unit barang atau jasa ini memiliki utilitasnya atau memiliki utilitas marginalnya sendiri. Terus yang kedua ada marginal utility. Jadi utilitas marginal adalah jumlah kepuasan yang diperoleh konsumen ya akibat tambahan konsumsi satu unit barang atau jasa tertentu. Nah, secara singkatnya gini teman-teman.
Utilitas total itu adalah jumlah kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi semua barang. Sedangkan kalau utilitas marginal itu adalah perubahan kepuasan akibat perubahan konsumsi suatu barang. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumusnya nih yang paling penting. MU delta TU per delta Q. Nah, buat nyari delta tuh teman-teman nggak sembarangan bisa langsung ditaruh kayak misalnya rumus segitiga misalnya. Jadi buat mencari delta tuh harus apa ya, jadi misal TU sesudahnya dikurang dengan TU sebelumnya. Yang Q juga teman-teman buat nyari delta Q. Jadi Q sesudahnya dikurang dengan Q sebelumnya. Nah, kita masuk dulu ke definisi dari tiap rumus ini. Jadi MU itu adalah utilitas marginal. Sedangkan kalau delta TU itu adalah perubahan total utilitas, kalau delta Q adalah perubahan dari kuantitas. Oke, next. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal dari eh, utilitas total dan utilitas marginal. Kita baca dulu soalnya. Seorang konsumen memperoleh kepuasan total utility dari mengkonsumsi mangga sebagai berikut. Nah, kita disuruh untuk menghitung marginal utility-nya. Dari setiap tambahan konsumsi mangga, tentukan kapan mulai terjadi penurunan utilitas marginal. Nah, next. Nah, jadi kan sesuai dari rumus ya. Jadi kita menghitungnya tuh, jadi total utility sebelumnya dikurang total utility sesudahnya dikurang sebelumnya. Jadi 38 dikurang 20 berapa? 18. Q-nya juga 2 dikurang 1 berapa? 1. Nah, 18 dibagi 1 hasilnya berapa? 18 dibagi 1 hasilnya berapa? 18. Selanjutnya juga begitu teman-teman. Jadi 54 dikurang 38 16. 16 dan 16 buat delta TU-nya buat TU-nya. Terus Q-nya itu kan 3 dikurang 2. Jadinya berapa? 1. Jadinya 16 per 1 hasil berapa? 16. Nah, selanjutnya juga begitu teman-teman buat next step-nya. Nah, dapat disimpulkan dari tabel berikut terlihat bahwa nilai MU itu menurun dari 18, 16 ke 12 ke 8. Artinya konsumen tuh mulai mengalami penurunan utilitas ya, utilitas marginal sejak mengonsumsi mangga ketiga. Oke, buat penjelasan studi kasus akan dikembalikan ke moderator yaitu Miss Oktaviani. Miss Oktaviani, dengan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada Kalista dan Jahri atas informasinya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang studi kasus, di mana saya akan membahas tentang kenaikan harga BBM dan inflasi. Jadi, saat harga BBM atau kebutuhan pokok naik, konsumen di Indonesia menyesuaikan pola konsumsinya, seperti mengurangi pembelian barang sekunder atau mencari alternatif lain yang lebih murah. Ini menunjukkan penerapan teori konsumen dalam membuat keputusan berdasarkan preferensi yang menyesuaikan kondisi ekonomi dan utilitas yang ingin dicapai. Jadi, kesimpulan dari teori konsumen, preferensi, dan utilitas ini adalah teori konsumen, preferensi, dan utilitas ini membahas bagaimana individu membuat keputusan dalam mengalokasikan pendapatannya untuk memperoleh kepuasan yang maksimum dari konsumsi barang atau jasa tersebut. Secara keseluruhan, teori ini menjadi dasar penting dalam analisis ekonomi mikro untuk memahami perilaku pasar dan kebijakan ekonomi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.